Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah alladzi bi ni'matihi tatimmu shalihat. Wassalatu wassalamu ala sayyidis sadat wa ala alihi wa ashabihi a'immatit thiqat. أما بعد قال الله تعالى في محكم تنزيله وهو أصدق القائلين سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع العليم. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم Man tarakas salata muta'ammidan faqad kafara jiharan. Sadaqallah wa sadaqa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang sama-sama kita hormati dan kita muliakan pimpinan daripada Masjid Jami' Riyadhul Abidin Akhil Aziz Al-Mukarram Ustaz Ahmad Zarkasi bin Al-Mukarram Ustaz Haji Ahmad Sanusi bin Kiai Haji Mursyahid beserta seluruh pengurus yang ada, para asatiz wal hujjaj, hadirin wal hadirat, bapak ibu jamaah rahimakumullah. Alhamdulillah, kita bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala di mana malam hari ini dengan izin dan nikmat Allah kita dapat melaksanakan memperingati peringatan Isra dan Mi'rajnya baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan seluruh rangkaian acara dan niatan ikhlas kita bernilai ibadah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah berkenan memberikan pahala yang besar juga berlipat ganda. Salawat dan salam teriring selalu keharibaan baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga dan para sahabat juga seluruh pengikutnya yang tetap setia hingga akhir zaman. Hadirin wal hadirat rahimakumullah. Peristiwa Isra dan Mi'rajnya baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam berawal dengan wafatnya dua orang yang beliau cintai dan mencintai beliau. Yang pertama, istri mulia beliau Sayyidah Khadijah radhiyallahu anha, seorang wanita yang sangat solehah, seorang wanita yang sangat mendukung perjuangan suami, seorang wanita yang sangat berharap dapat redha Allah dengan segala sesuatu yang beliau lakukan lewat baginda Nabi besar Muhammad. Sayyidah Khadijah radhiyallahu anha, istri pertama baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam, wafat. Kemudian wafat pula Abu Talib, paman daripada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ayah daripada Sayyidina Ali karramallahu wajhah. Sebagai informasi, setelah wafatnya ibunda baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam, yang mengurusi, yang mengarahkan baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah kakek beliau. Setelah kakek beliau, paman beliau. Maka ketika Sayyidah Khadijah dan Abu Talib itu wafat, disebut Amul Huzni, tahun kesedihan. Kalau bahasa kita, Allah tidak menginginkan kekasihnya berlama-lama sedih. Lalu Allah hibur baginda Rasul dengan diundang lewat peringatan Isra dan Mi'rajnya baginda Nabi besar Muhammad. Maka hadirin wal hadirat rahimakumullah, dari kisah awal ini dapat kita ambil hikmah dan pelajaran. Apa itu syukron pelajarannya? Pertama, tolong wahai para suami, kalau lihat bini lagi suntuk, bini lagi capek, bini lagi pusing, jangan ditambahin kerjaan. Ajak jalan-jalan, ajak jalan-jalan, muter-muter naik motor. Senang ibu, muter aja naik girang banget, muter aja. Iya, sebab bini nggak minta banyak pak,
cuman pengen di ngertiin aja gitu ya, ajak muter-muter naik motor, senang dia, bahagia dia. Emang kenapa? Itu yang dipengenin selama ini, kerja dari subuh sampai malam. Ini kan subuh, sebelum subuh dapur. Ini kan siangan dikit. Ya Bu, diajak jalan-jalan. Nih tolong nih bapak-bapak, saya beneran ngomongnya. Hibur bini kita. Kalau kita bayangin dan kita takar, nggak bakalan bisa kebayang, nggak bakalan bisa ketakar capeknya bini. Bener ya Bu? Setuju? Takbir? Bukan main. La ilaha illallah. Begitu pula ibu. Tolong, kalau laki lagi sulit cari nafkah, karena memang kerjaan lagi susah, copotin itu gelang, copotin giwang, jual. Buat apa? Buat biaya suami cari kerja. Begitu. Ibu kira-kira siap gak copotin gelangnya? Nggak punya gelang katanya Pak. Nggak dibeliin gelang emang. Ada karet gelang buat nyelepet cicak. Ya begitu. Itu yang dilakukan oleh Sayyidah Khadijah radhiyallahu anha. Beliau pengusaha sukses, kan gitu. 2/3 kekayaan kafir Quraisy saat itu milik Sayyidah Khadijah radhiyallahu anha. Semenjak beliau jadi istri, diserahkan kepada baginda Nabi besar Muhammad. Lalu baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam berangkat nih untuk Isra dan Mi'raj. Sebelumnya beliau itu dibedah dada mulia beliau oleh malaikat Jibril. Untuk apa dibedahnya? Untuk dibersihkan. Maaf, sampai kita tahu pastinya baginda Rasul itu makhluk yang paling mulia yang Allah ciptakan di atas permukaan bumi ini. Bahkan Allah menyatakan laulaka ma khalaqtul aflaq. Kalaulah bukan karenamu wahai Muhammad, aku tidak akan menciptakan alam semesta ini. Kenapa kok masih dibelah oleh malaikat Jibril untuk dibersihkan? Kenapa? Padahal beliau mulia banget. Ada yang tahu? Halo, assalamualaikum. Halo, assalamualaikum. Kenapa kok dibersihin oleh malaikat Jibril dengan air Zam-Zam atas perintah Allah Subhanahu wa taala? Ini menandakan dan memberikan pelajaran buat kita, kalau mau dapat sorganya Allah tanpa mampir di neraka, nggak cukup sholat doang. Lalu apa Sukron? Bersihin hati. Berapa banyak orang yang sholat, maaf nih, ame orang tuanya ngelawan, ame suaminya galak, ame bininya nggak sayang, ame saudaranya berantem. Bahkan ada yang tega mutusin tali silaturahim, padahal dia rajin sholat. Kira-kira gitu, sholat yang begini bener apa enggak? Enggak benar. Bersihin dulu hati. Maaf. Orang sholat 17 rakaat aja nggak sampai tambahin lagi 12 sunnah rawatib, insya Allah masuk surga. Yang penting hatinya bersih, jangan kotor. Ini hadirin wal hadirat rahimakumullah. Maaf, kalau perempuan itu rajin dah majelis taklimnya, tapi rajin juga, bukan yang di sini nih ibu, jangan marah, bukan di sini ya Bu, bukan di sini Bu, ini contoh doang ya kan. Rajin juga ngomongin orang, ada begitu? Ada banyak. Kenapa demikian? Mohon maaf, sholatnya tersebut nggak pakai hati, baru gerak badan, maka nggak ada perubahan. Padahal Allah Subhanahu wa taala berfirman, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, innas salata tanha 'anil fahsya'i. Sesungguhnya ibadah salat itu dapat mencegah seseorang dari perbuatan keji dan munkar.
Kalau dia masih judulnya nggak bisa mengendalikan hatinya untuk baik, berarti gitu sholatnya pun tidak akan jadi baik buat dia. Lalu bagaimana? Bersihin dulu hatinya, bersihin dulu hatinya. Untuk apa? Supaya ibadah kita benar-benar diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Nih hadirin wal hadirat rahimakumullah. Kemudian hadirin jamaah wal hadirat rahimakumullah, berangkat baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam Isra. Isra itu dari Masjidil Haram ke Masjidil. Apa maksudnya ini? Maksudnya orang Islam itu nggak boleh jauh dari masjid, khususnya laki. Kalau perempuan di rumah aja dah. Tuh. Kan dulu ada ibu-ibu, seorang sahabiat, ibu-ibu bilang, "Ya Rasulullah, kira-kira boleh nggak kita sholat gabung nih ame jamaah laki-laki?" Gitu. Kata baginda Rasul, boleh, silakan aja. Tapi ketahuilah wahai ibu, sholatnya kamu dengan campur laki-laki bagus, tapi lebih bagus lagi sholat seturuan perempuan. Seturuan perempuan sholat bagus, lebih bagus lagi di rumah. Di rumah bagus, lebih bagus lagi di kamar. Di kamar bagus, lebih bagus lagi di samping lemari. Kok begitu? Karena perempuan itu semuanya aurat. Tapi dalam Islam, laki-laki alias suami nggak boleh ngelarang bininya kalau mau ke masjid. Bini yang diizin sama suami jangan dandan. Kan main mau ke masjid, ilaha illallah minyak wanginya ya. Iya bener, ada yang begitu. Gelangnya dipakai semua, cincinnya semua jari ada, semua jari. Sholat udah silakan, cuman dikasih tahu sama baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Maka hadirin wal hadirat rahimakumullah, ini buat laki-laki sangat ditekankan. Kan baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Salatun fi masjidi hadza khairun min alfi salatin fi ma siwa illa al-masjidil haram." Atau kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, salatnya kalian di masjidku ini, Masjid Madinah, lebih baik kata baginda Rasul, ya kan, 1000 ketimbang sholat di masjid yang lain, kecuali Masjidil Haram 100.000. Tuh, Masjidil Haram 100.000. Lalu apa kaitannya syukron? Kita laki-laki sholat jangan di rumah, di masjid. Supaya apa? Supaya pahala kita dapat lebih dari Allah Subhanahu. Kan 27 derajat kita dapatnya. Salatul jamaati tafdulu min salatil fardhi bisab'in wa ishrina darajah. Salat berjamaah itu lebih utama ketimbang salat sendirian sebesar 27 salat di masjid. Tuh. Dan masjid ini adalah tempat terbaik yang Allah ciptakan di atas permukaan bumi ini. Dan tempat yang terjelek Allah ciptakan adalah pasar. Makanya tolong mulai saat ini, kalau ke masjid lebih dulu, pulangnya belakangan. Kalau ke pasar paling belakang datangnya, pulangnya paling dulu. Ada nggak begitu? Nggak ada. Jarang dah orang apa namanya pasar belum buka kita udah nungguin. Kan biasanya kalau di pasar minggu tuh jam 1:30, jam 2, 2:30 turun dah tuh pada sayur. Nah sayurnya belum turun kita udah ada. Kita udah ada. Tapi kalau masjid, jarang dah, asli jarang. Mohon maaf, depan rumah tuh Masjid Al Anwar ada satu orang tua, belum azan udah ada di situ. Cuman beliau doang yang saya lihat sendiri setiap waktu itu. Setiap waktu pasti ada. Jauh azan udah ada di situ beliau. Top itu. Hadirin jamaah rahimakumullah, maka kembali lagi, kita nih laki-laki khususnya jangan pernah jauh dari masjid. Maaf. Ya. Kalau kita alasan syukron kan kita punya kebutuhan, benar kita punya kebutuhan, tapi kebutuhan tersebut Allah yang memberikan, maka kita nggak boleh jauh dari masjid. Saya pernah menyampaikan di satu taklim, kalau kita masih bisa sholat di belakang imam,
jangan ada di depan imam. Selagi sholat kita masih bisa jalan, jangan sampai kita digotong orang. Artinya selagi memang kita mampu berangkat ke masjid. Kalau udah nggak mampu, ada di depan. Hadirin wal hadirat rahimakumullah, baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, sab'atun yuzillukumullahu fi zillihi yauma la zilla illa zillu, minha rajulun qalbuhu mu'allaqun. 7 kelompok manusia yang besok di akhirat akan dapat naungan yang tidak ada naungan kecuali naungan Allah Subhanahu wa taala. Salah satu dari 7 adalah seseorang yang hatinya selalu terpaut ame masjid. Maka peringatan Isra Mi'raj ini, yuk dah kita bawa diri kita bawa hati kita bawa jiwa kita selalu dekat Allah, selalu ada di rumah Allah Subhanahu wa taala. Hadirin ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Kemudian berangkat yang namanya Isra sekali lagi dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Lalu berangkat baginda Rasul dari Masjidil Aqsa ke namanya Mi'raj. Makanya ada sebuah hadis salat as-salatu mi'rajul mu'min. Salat itu tangganya seorang mukmin. Makanya kalau kita mau sampai ke rahmatnya Allah, kalau kita mau sampai ke surganya Allah, kalau kita mau sampai ke keridhaan Allah, maka jangan pernah enggak, kita memang harus jaga salat. Nih hadirin jamaah rahimakumullah, maaf tak kalau memang kelebihan tolong bilangin kelebihan, syukran. Salat kita kalau semua ditanya tahu berapa rakaat? Pasti semuanya sampai 17 rakaat. Subuh sampai isya kita tahu semuanya. Tapi maaf kalau bahasanya kurang sopan. Kalau kita lihat secara detail, mohon maaf, masih banyak orang ada kekeliruan. Pertama, yang kudu kita perhatikan, wudu. Wudu. Allah Subhanahu wa taala berfirman, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, ya ayyuhalladzina amanu idza qumtum ilas salati faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiq wamsahu biruusikum wa arjulakum ilal ka'bain. Wahai orang-orang yang beriman, laki perempuan, jika kalian ingin mendirikan salat, maka basuhlah wajah kalian. Ini sering saya ulang-ulang hadirin wal hadirat rahimakumullah. Kenapa diulang-ulang? Makin diulang-ulang bukan makin judulnya kita bosan, makin kita tahu bagaimana mestinya kita wudhu. Yang namanya wajah dari sini. Alhamdulillah bisa. Dari sini ke sini. Dari sini ke sini. Tolongin ngambilnya dari atas. Basuhnya terus dah sampai sini minimal. Lalu di bawah bibir ngarah ke janggut ada legokan, harus kena air. Coba-coba kagak kena air, nggak sah wudunya. Termasuk ibu-ibu yang sering saya sampaikan, kalau ibu-ibu masih ada bedak, masih ada, mohon maaf, lipstik, bersihin dulu, bersihin dah, biar air wudhu kita mengalir dan meresap. Para suami bilangin bininya, Neng, tolong dilap dulu, bersihin dulu tuh bedak, Neng, bersihin dulu tuh lipstiknya, baru wudhu. Banyak ibu-ibu juga hadirin jamaah rahimakumullah, saya melihat perempuan wudhu bedaknya masih ada, lipstiknya nih. Satu. Yang kedua gitu kan, faksilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiq. Ini sering saya ulang-ulang, wa aydiyakum ilal marafiq. Bahasanya tangan-tangan kalian sampai sikut. Berarti sampai sikut itu tujuan, jangan sikut itu awalan. Dari sini berarti ke sikut, itu bahasa Quran.
Termasuk uang pun demikian. Ustadz Adi Hinayat dari sini kata beliau ke sini, masih ada orang dari sini ke sini. Kalau lihat bahasa Quran keliru. Mestinya dari jari-jari ke sini. Gosok semuanya. Batas minimal sikut, lebihin dikit. Kenapa Sukron? Gurran muhajjalin min atharil wudu. Ya kan? Ada bekas-bekas wudu kita. Sering juga saya berbahasa. Besok di akhirat di padang mahsyar nggak perlu kita angkat tangan sama Rasulullah. Ya Rasulullah, kami umatmu. Nggak perlu. Emang apa? Udah kelihatan sama Rasulullah. Cahaya bekas wudu kita di wajah, tangan dan begitu hadirin wal hadirat. Termasuk maafin. Kenapa saya syukur minta maaf? Saya takut dosa sama manusia. Karena dosa sama manusia lebih berat ketimbang dosa sama Allah Subhanahu wa taala. Ini tapak kaki nih, Ibu, Bapak, nih tapak kaki. Umpame, nih punggungnya, nih tapakannya, nih mata kakinya. Yang sering ada dikucirin doang, ambil digoyang-goyangin. Ya, basuh. Basuh bagaimana Sukron? Buka air keran, gosok nih bawahnya. Buya ngajarin begitu. Gosok bawahnya pakai tangan kiri, sela-selain. Terus punggungnya sampai mata kaki, lebihin dikit. Itu yang benar begitu. Yang kiri dibasuh, yang bergerak tangan, jangan dari bawah, dari atas. Sela-selain, baru bawah ke mata kaki, lebihin dikit, sempurna. Boleh dilihat, boleh dibuktikan. Masih ada umat Islam yang wudu sikutnya nggak sampai, kakinya cuma dikerocokin doang. Saya terus terang, kalau wudu ngelihat orang begitu, saya nggak gabung sholatnya. Karena saya ada keraguan dan kekhawatiran kalau ikut sholat dengan beliau. Nah beliau wudunya aja nggak sempurna, bagaimana kita mau ikutin? Itu yang pertama. Yang kedua, masalah tentang tutup aurat. Bapak-bapak tolongin, dalam kitab Safinatun Najah fi Usuluddin wal Fiqh itu dikatakan aurat laki-laki ya itu pusar ame dengkul ketika sholat dan di luar sholat. Saya ulang, ketika sholat dan di luar, tolong tutup. Makanya saya minta tolong untuk semuanya, kalau sholat jangan pakai kaos, jangan pakai celana jin, apalagi kaosnya agak ketat. Ente nunduk, ketarik, belakang ente kebuka, posisinya di bawah pusar, batal. Nih masih ada. Kalau ruku saja ketarik, bagaimana sujud? Makanya tolong kalau mau pakai kaos itu pastinya buat olahraga. Kalau judul pakai batik pastinya kundangan. Kalau ente pakai koko, pakai gamis, itu memang buat sholat. Peruntukkanlah sesuai dengan kegunaannya. Nih hadirin jamaah rahimakumullah, ibu-ibu maafin ya Bu, maafin dah. Ibu-ibu kelihatan dikit aja nih kelingking ibu jari, batal sholatnya. Emang ngapa? Kebuka aurat. Lalu bagaimana Sukron? Pakai kaos kaki bawah nih, kaki kanan kaki kiri pakai kaos kaki, ininya ketutup. Karena yang boleh kelihatan ketika sholat tapak tangan dan wajah. Kalau kebuka sholatnya. Ini hadirin wal hadirat rahimakumullah. Makanya kita yang harus kita perhatikan adalah ilmu sholatnya, biar supaya benar ibadah sholat kita. Hadirin wal hadirat rahimakumullah. Yang berikutnya, syukron kenapa disampaikan sekarang? Maaf, saya khutbah Jumatnya saya sampaikan. Khutbah Jumat saya sampaikan. Saya bilang ini saya sampaikan di khutbah Jumat sebab kalau ngarepin waktu taklim jarang yang datang. Jarang yang datang. Kayak nggak doyan aja sama majelis taklim. Makanya saya bilang saya sampaikan ketika khutbah Jumat. Yang berikutnya yang kudu kita perhatikan adalah waktu.
Seakan-akan kalau kita lihat orang mendirikan sholat, dia yang nentuin waktunya. Padahal Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, inna sholata kanat alal mu'minina kitabam mauquta. Sesungguhnya ibadah sholat itu atas orang mukmin ada waktu yang sudah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka hadirin khususnya, wal hadirat umumnya, maaf, untuk sholat dari subuh sampai isya tulungin diri kita, apalagi Jumat. Saya sering mengatakan orang Islam itu pasti tahu khususnya habis Kamis Jumat, yang namanya Jumat nggak ada sholat zuhur, yang ada sholat Jumat. Kalau khatib udah di atas mimbar ngucapin salam, malaikat yang di pintu-pintu yang absensi setiap kita yang datang tutup buku, gabung jadi jamaah. Maka orang yang datang terlambat nama ente nggak ada nama ente, asli nggak ada. Nih kadang-kadang maaf ya, kadang-kadang timbul gregetan kita, udah terlambat, belum wudhu, sarung masih di pundak, la ilaha illallah saya kata. Samsu di tangan tuh kata Bang Rahmat, dikepul-kepul depan kita lagi khutbah. Oh ya Allah, kita kata astagfirullahalazim. Kalau orang kantor lain lagi, masjid udah di depan tuh kayak di Abidin, di depan pintu tuh di ngobrol. Kita lagi khutbah, depan pintu di ngobrol. La ilaha illallah. Itu orang kantor tuh yang saya ketahui. Kan bisa masuk, udah selesaiin dulu tuh omong, udah berhenti, masuk. Orang udah Jumatan, masih ngobrol di sono. Kita mau bilangin, padahal boleh kita bilangin. Kan dulu baginda Rasul begini. Ada seorang sahabat datang, lalu baginda Rasul bilangin, Sulaih kalau nggak salah namanya Sulaih. Ya Sulaih, as-salaita anta qabla an ta'ti ila hadzal makan? Wahai Sulaih, apakah kamu sudah sholat sebelum datang ke masjid ini? Belum ya Rasul. Qum fasolli, bangun sholat. Ada juga orang yang ya Rasulullah khutbah, ya Rasulullah, iya tolong apa doain. Bahkan begitu Rasul turun dari mimbar nyamperin kepada beliau. Artinya khatib boleh kepada jamaah. Cuman kalau kita praktekin, tak orang tanya-tanya jadi fitnah. Oh, khatib begitu tadi. Khatib begitu tadi, ngapain? Oh, dia nunjuk-nunjuk orang, diomelin orang. Padahal ada dan benar, boleh kita lakukan itu. Gitu. Ya, ini hadirin, tolongin banget. Maaf ya, boleh ditanya kesibukan apa yang paling gede keuntungannya selain sholat? Cari dah. Ayo cari dah. Emang kenapa? Sebab ada saudara-saudara kita, jamaah-jamaah kita, maaf, alasannya ya syukron, kalau kita nggak nyari duit, bini siapa yang kasih nafkah? Gitu. Kan sekarang jadi kerja susah. Udah kita luangin waktu, masuk kita cari masjid, masuk kita sholat. Nggak lama kok, cuma sejaman dari awal sampai akhir. Setelah itu berangkat. Kan begitu kata Allah Subhanahu wa ta'ala, ya kan? Setelah ente sholat, fantasiru fil ard wabtagu min fadlillah wadhkurullaha katsiran la'allakum tuflihun. Hadirin wal hadirat rahimakumullah, terakhir insyaallah ya, itu tolong diperhatikan mana rukun, mana sunnah sholat. Rukun, mana sunnah sholat. Karena yang namanya rukun itu dalam ibadah sholat ada dua. Ada rukun perbuatan, ada rukun ucapan. Kalau rukun perbuatan, bentuk kita ame tumaknina, itu yang direken ame Allah. Contoh, orang habis baca surah Allahu Akbar, bentuk judul punggungnya sampai palanya rate. Kalau begini belum sah, kalau nunduk enggak sah, rate. Kan ada orang megangnya tuh bukan judul dengkul yang dipegang, mata kaki. Dia nyari enak, gitu banget dia. Sah. Nih, gini. Dulu begitu soalnya. Baginda Rasul udah ada di Masjid Madinah, ada pemuda datang sholat.
Selesai sholat di assalamualaikum ya Rasulullah. Assalamualaikum ya Rasulullah. Kata beliau, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kata Rasul? Qum fasolli fa innaka lam tusolli. Itu sampai 3 kali tuh. Sampai 3 kali emang apa? Rukun fi'linya, rukun perbuatannya belum sempurna. Makanya jangan sampai kita rugi di kuburan besok. Yang laki termasuk yang perempuan, benerin dulu rukunya. Allahu Akbar. Rate udah ame pale, lihat mata ke tempat sujud, pale angkat dikit, baru subhana rabbiyal azimi wa bihamdih. Kan ada orang sholat, habis baca surah, ruku dia, Allahu Akbar, sami Allahu liman hamidah, Allahu Akbar. Jangan diikutin. Jangan diikutin. Kata agama itu namanya pencuri sholat. Dan udah ada contohnya tadi yang saya katakan, irji fasolli fa innaka lam tusolli. Balik anak muda, sholat lagi karena ente belum sholat, kata Rasulullah. Itu mending, karena diingetinnya di dunia. Nah kalau tahunya besok di kuburan gimana? Nih baru banget ngentuk palenya di tempat sujud, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Banyak tuh makmum yang ikut sholat tarawih. Emang apa? Enak imamnya cepet. Enak imamnya cepet dia. Di jam 8.10 aja itu udah rapi udah semua. 23 rakaat. Oh pada berangkat semua ke situ. Ya kan? Yang lame-lame kagak diikutin udah. Ngapain gerah. Nih hadirin, hadirat rahimakumullah, tolongin. Itu namanya rukun fi'li, rukun kerjaan. Bener dulu, boleh dilihat dan boleh diperhatikan. Lihat, kata baginda Rasul, umirtu an asjuda ala sab'ati azomin. Aku, kata baginda Rasul, diperintahkan oleh Allah untuk sujud dengan 7 tulang. Boleh dibuktikan tak? Kita sholat isya nih, lihat. Siapa yang 7 tulang nyentuh ke bumi Allah? Lihat. Ada yang kakinya begini, nih begini nih. Lihat dah. Enggak begini. Lihat dah. Kesianan. Ini saya ngungkapin begini, mohon maaf. Bukan sok pintar, sok tahu, bukan. Kesianan banget kalau yang begitu. Entar di akhirat bagaimana dia? Ngaji ogah. Nyari duit mulu. Majlis taklim kagak ada waktu. Sebutannya datang, pembukaan penutupan. Orang sono no. Datang pembukaan doang, pembukaan. Kemudian datang lagi penutupan. Tengah-tengah kosong kayak gendang jadinya. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Aduh. Nih lihat, beneran. Nih. Ame mohon maaf, rukun kauli, rukun ucapan. Tuh, kalau rukun ucapan, misal takbiratul ihram. Takbiratul ihram menurut mazhab Imam Syafi'i enggak sah, mau laki mau perempuan sholat takbiratul ihramnya enggak ada suaranya, enggak ada gerak mulutnya, enggak kedengaran oleh telinganya sendiri. Enggak sah hadirin, enggak sah. Masih ada nih, la ilaha illallah. Apalagi ntar kita lihat syarat-syarat sahnya takbiratul ihram. Banyak, makanya maafin. Ini kesempatan nih, mohon maaf, kesempatan nih. Tolong luangin waktu untuk belajar ilmu sholat. Maaf ya, jangan cari duit mulu. Orang nggak ada ditanyain besok tentang duit sama Allah. Yang pertama sholat. Ente punya kaya berapa? Punya kos-kosan berapa? Punya mobil berapa? Gelang keroncong berapa biji? Enggak, Allah tanya duluan. Sholat Allah tanya. Sholatnya beres semua. Sholatnya nggak beres, susah masuk surganya. Tapi sholat di dunia diabaikan hadirin wal hadirat, diabaikan. Makanya maklum hidupnya susah. Saya ngomong apa adanya aja dah. Hidupnya susah maklum. Gitu, kenapa? Dia main-mainin sholat, maka Allah pun nggak peduli sama dia. Dia menuin dirinya sendiri, nggak bakalan sanggup tanpa Allah. Allahnya dicuekin, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Ini tahiyat juga, tahiyatul taknis, bukan tul, bukan to. Lihat tulisannya kalau nggak percaya.
Jangan asal ucap. Ini dia rukun ucapan. Artinya rukun tersebut harus dan mesti benar. At-tahiyyatul, bukan tul. Mubarakatus sholawatut thayyibatul lillah. Syidahnya lihat di dalam kitab Safinatun Najah, dibahas itu. Artinya sidah, tahan sebentar baru lepas. Itu namanya sidah. Yang kayak gambar kalong sejenak tuh, angka 3 itu ditahan. Gitu, ini kagak ngebut semuanya. La Allahu Rabbi. Apalagi baca Fatihah, alhamdulillah rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin walladallin amin bismillahirrahmanirrahim Allahu akbar. La ilaha illallah. Saya kata ya Allah, ya Allah, ya Allah. Satu huruf aja di rukun ucapan kita nggak baca, nggak sah sholatnya. Alhamdulillah rabbil alamin. Nggak sah. Yang bener bacanya ain ya ain, jangan hamzah. Ya. Ghairil mag. Ya, ada tuh masih, bahkan banyak jadi imam. Jadi imam. Pengurusnya bagaimana? Ya, apa dia yang mau, apa diminta sama pengurus untuk jadi imam, wallahu alam dah. Ya. Ini rukun ucapan termasuk salam. Assalamualaikum warahmatullah. Salam nggak sah. Assalamualaikum warahmatullah. Ini salam. Jadi nggak ada alif, nggak ada lam, nggak ada sin. Kan sinnya di situ siddah. Assalamualaikum. Terus terang ya, maaf ya, nggak ada ngajarin yang jelek, insya Allah. Saya kalau bermakmum dengan imam tersebut pas salam yang begitu, assalamualaikum, saya niat mufarokoh, saya niat memisahkan diri. Kalau saya ngikut, ya ikut-ikutan saya jadinya. Ya, salah, nggak sah tuh. Ya, maaf ya, maaf. Jangan dipakai lagi jadi imam. Jangan dipakai lagi jadi imam. Sebab bukan bikin jadi benar, bikin berantakan soalnya. Ini hadirin wal hadirat rahimakumullah. Di antara yang harus kita perhatikan tentang salat, dan ini juga berkenan tentang Isra dan Mi'rajnya baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin wal hadirat rahimakumullah, mari kita baca Fatihah. Kita mohon sangat hanya kepada Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan dosa-dosa kita, dosa orang tua, kakek nenek, guru, keluarga, juga mertua, baik yang masih hidup ataupun yang sudah meninggal dunia, senantiasa mendapatkan ampunan Allah Subhanahu wa taala. Kita yang masih hidup bersama pasangan dan anak keturunan kita, semoga selalu di bawah penjagaan dan perlindungan Allah Subhanahu wa taala, senantiasa mendapatkan petunjuk hidayah Allah untuk dapat memanfaatkan sisa umur yang ada, nikmat yang Allah berikan untuk ibadah, untuk menjalankan ketaatan ikhlas lillahi taala, juga istiqamah agar akhir hidup kita dan seluruh anggota keluarga kita, juga guru-guru kita dalam keadaan husnul khatimah. Semoga Allah tempatkan, Allah kumpulkan, Allah satukan, Allah gabungkan kita bersama orang-orang yang kita cintai dan mencintai kita di dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Tilka niyah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ar-Rahmanir Rahim. Amin. الحمد للغفور للعاجز الغرور والفرق ذي الأمور وحماقة الحبور والصلاة الله دواما وسلامه تماما على من يجي إماما ولأنبياء ختاما وعلى الآل الكرام والصحب كالنجوم في قدوة المرام للعرب
العرب والأعجام يا ربنا اعترفنا بأننا اعترفنا وإننا أسرفنا وعلى لظى أشرفنا فتب علينا توبة تغسل كل حوبة واستر لنا الأورات وآمن الروعات واغفر لوالدينا ربي ومولودينا والأهل والإخوان والساغر الخلان وكل ذي محبة أو جيرة أو صحبة والمسلمين أجمع آمين ربي يسمع فضلا وجود منا لا بالكساب منا للمصطفى رسول نهضى بكل صول صلى وسلم ربي عليه عند الحب وآله وصحبه عداد ضاش صحبي والحمد لله في البدء والتناهي أفضل ما قلته أنا والنبيون من قبلي لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم استغفر الله العظيم استغفر الله العظيم استغفر الله العظيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد اللهم أئنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك اللهم مغفرتك أوسع من ذنوبنا ورحمتك أرجى عندنا من أعمالنا اللهم يا غني يا حميد يا مبدئ يا معيد يا رحيم يا ودود أغننا بحلالك عن حرامك وبطاعتك عن معصيتك وبفضلك عمن سواك اللهم إنا نسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك والسلامة من كل إثم والغنيمة من كل بر والفوز بالجنة والنجاة من النار والعفو عند الحساب اللهم أحينا حياة السعداء حياة من تحب بقاءه وتوفنا وفاة الشهداء وفاة من تحب لقاءه ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب Lebih dan kurang mohon maaf. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.